Kalau orang stres makan, itu sebetulnya bukan karena gimana gitu ya, tapi karena memang di otaknya itu udah terprogram. Yang penting jangan malas deh. Kalau bodoh bisa belajar. Hmm. Terakhir, perasaan itu nggak punya peran dong berarti. Gini. Assalamualaikum kawan Naswara. Ketemu lagi kita dengan saya Handopo. Kali ini Jakarta lagi musim hujan udah 2 hari ini. Ya, 2 hari. Kebetulan saya punya teman namanya Om Geri. Geri Gunawan. Geri Gunawan. Iya. Asli mana Om? Saya dari Sumedang. Sumedang ada Jawa-Jawanya nggak sih? Nggak ada. Dia di Jawa Barat tapi bagian timur masuknya. Masih bahasa Sunda tapi Sundanya halus ya. Saya tuh agak ini ya, suka bingung kadang-kadang. Priangan Timur, Priangan Barat. Apa sih bedanya itu? Wah, secara bedanya sih Geografisnya ada. apa kayak Cirebon itu Sundanya kasar katanya. Nah, ada nggak sih secara etimologinya itu dari bahasanya atau dari kulturnya bedanya iya. ada nggak sih? Sebetulnya ada. Jadi ini saya nggak tahu sejarahnya ya, tapi kalau saya lihat dari pernah keliling ya di beberapa daerah Jawa Barat, itu Sumedang, Bandung, terus ke selatan ya, Garut, Tasik itu memang bahasanya halus. Mungkin Solo versi Jawa Barat. Yes. Nah, kalau ke barat nih, ke arah Bogor, Serang gitu ya, memang bahasanya agak beda. Saya nggak bisa bilang kasar sih, cuman memang yang di timur ini jauh lebih Dia lebih halus. ke logatnya. Bukan hanya logat sih, tapi memang penggunaan kata-katanya itu halus banget. Yang saya sendiri juga nggak ngerti kadang. Kadang gitu. Iya, dan yang bisa bicara cuma orang tua saya tuh. Itu tuh bakal jadi bahaya nggak sih Om ketika tadi Om bilang bahasa Sunda yang halus itu hanya sampai di orang tua. Nah, ketika nanti orang tua pasti nggak ada kan. Nah, mereka udah nggak ada nih yang tua-tua nih. Tiba-tiba bahasa Sunda yang halus itu hilang. Probabilitas ada. Ada ya? Probabilitas ada. Karena memang yang penggunaan bahasa halus nih sekarang anak-anak mudanya ini saya lihat sih banyak yang kurang bisa ya. Tapi memang kalau sampai hilang sih secara ngelihat di dunia lah ya, banyak memang kebudayaan-kebudayaan kan yang hilang. Sayang aja sih. Sayangnya adalah pasti banyak kebiasaan atau misalkan kekayaan-kekayaan budaya juga biasanya ikut hilang. Gitu Tadi sih. malam tuh saya tuh nonton podcastnya Helmi Yahya sama Guru Gembul. Oh, Guru Gembul. Ya. Nonton ya Guru Gembul ya. Beberapa sih. Jadi Guru Gembul tuh bilang ya, Nusantara itu, Indonesia ini, dulu itu malah superior. Iya. Bangsa yang superior. Dia menyatakan gini, kita tuh saking berhasilnya, nenek moyang kita itu tidak meninggalkan tulisan atau catatan. Kita tidak terlalu banyak literasi yang menjelaskan A, B, C, D, F, G. Beda dengan bangsa Eropa atau Arab gitu ya, yang mereka itu banyak meninggalkan catatan. Karena apa? Karena nenek moyang yang mereka dulunya tuh mengalami kesulitan atau kegagalan. Ketika mereka berhasil, misalnya gini, ketika mereka berhasil membangun kapal, Iya. mereka tulis caranya begini. Nah, kata Guru Gembul, kita nggak ada literaturnya. Kenapa nggak ada? Dulu tuh Nusantara tuh kan kayak surga dunia, semuanya ada. Iya. Ikan tinggal ambil. ambil. Iya. Jadi menurut pemikiran nenek moyang kita nggak perlu ada Tulisan nggak. Kalau kita makan mie instan ada SOP-nya kan. Pertama dibuka bungkusnya gini sampai itu kan. Iya. Sehingga warisan nggak turun. Iya. Nah, jadi karena keberhasilan itu kita menjadi tidak berhasil. Oke, teorinya begitu ya. Nah, tapi nenek moyangnya bangsa Eropa, Arab segala macam itu, Chinese itu mereka bikin kan banyak banget mereka. Jadi kalau kita bicara sejarah paling banyak mungkin bangsa Cina kali ya yang banyak banget segala macam. Karena apa? Mereka semua catat. Iya. Nah, sehingga itu jadi bekal tuh buat keturunannya. Mereka khawatir karena mereka tuh mungkin melakukan percobaan berkali-kali nggak berhasil juga. Akhirnya udah deh. Begitu berhasil catat tulis. Nah, kita nggak punya gitu kan. Nah, hilang tuh kan. Nah, sehingga kebalik tuh. Ya. Nah, sama tadi. Kalau seandainya bahasa Sunda yang halus itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang udah sepuh gitu, ketika mereka sudah tiada, hilang. Iya. Sama sih seperti contohnya saya kan ada keturunan Chinese ya.
Mungkin kalau dilihat 2 atau 3 keturunan sebelumnya bisa. Mereka pun masih membawa kebudayaan yang lama. Nah, masih bisa nggak sih bahasa Chinese? Nggak bisa. Jadi kalau ada orang ngobrol pakai bahasa Chinese, saya tuh udah tinggal melongo gitu. Kebudayaan-kebudayaan yang dulu ada hilang di diri saya kan, dan akhirnya saya berbaur, bergabung sama kondisi-kondisi yang ada di Malah bahasa Indonesia. Sundanya lebih itu ya? Bahasa Sunda saya agak kasar. Jadi saya ya bicaranya bahasa Indonesia aja sih saat ini. Memang menulis itu penting sih. Saya melihat tadi salah satu teorinya karena berhasil terus tidak menulis. Saya nggak ngelihat korelasinya. Malah kalau saya berpikirnya, kenapa catatan zaman dulu nggak ada? Beberapa hal yang menyebabkan dalam sejarah itu kan biasanya perang, terus malapetaka atau bencana alam, atau memang ada pembauran dengan kebudayaan lain. Kenapa saya kurang begitu setuju tuh? Tapi saya senang nonton Guru Gembul. Saya udah nonton beberapa. Saya dua kali di podcastnya Dedi sama ini. Memang cukup ngegelitik dan memang akhirnya kita coba cari tahu kenapa kan. Perang itu paling sering ngerusak suatu budaya di mana-mana lah. Ya, di Inka gitu kan, dulu di Peru. Terus ada beberapa kebudayaan yang hilang, justru di China juga kan ada beberapa kebudayaan dari kerajaan-kerajaan dunia hilang gitu. Sama contohnya di Yunani ya waktu itu ya. Salah satu kotanya kan yang dihajar sama gunung itu kan. Apa? Lupa Vesuvius ya itulah. Itu. Kotanya itu kan terkenal kan, dan memang kebudayaannya hilang. Kalau di Indonesia nggak menulis, saya kayaknya kok kurang setuju karena kan banyak prasasti ya. Nah harusnya kan yang ditulis di prasasti itu bisa menjadi sumber kan. Itu mungkin yang dianggap si Guru Gembul itu tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan kejayaannya nenek moyang kita. Bila dibandingkan dengan bangsa Cina, bangsa Eropa, segala macam ya, mereka tuh banyak banget punya literasi. Memang kalau itu saya nggak tahu ya, cuman saya pernah gini. Saya pernah ada dalam masa hidup saya itu saya bisa dibilang berkelana. Keluar? Enggak, di Jawa aja, di Indonesia ya. Saya pernah tinggal di daerah-daerah Jawa. Waktu itu saya cukup lama di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Jadi mulai dari Tuban terus sampai ke Seragen Ngawi. Saya ngabisin waktu. Di sana tuh masih banyak yang saya lihat auranya beda. Tata cara berpikir, pola cocok tanam, terus kapan dia harus mengganti tanaman atau apa caranya masih ada lah ya. Saya percaya bahwa Indonesia tuh budayanya sebetulnya bagus. Masalah ditulis atau enggak. Jadi saya setuju nih sama Guru Gembul nih ya, bahwa memang Indonesia itu kaya. Terlihat dari pola yang waktu saya tinggal di sana ya. Ya di Sunda pun sama. Saya kan lama tinggal di Bandung. Bandung mungkin udah lebih ke arah lebih modern ya. Kalau di sana tuh masih ada pola cocok tanam kan. Jadi satu daerah nih misalkan nanam, terus dia mau mengambil hasilnya gitu ya. Dia tuh ada urutannya tuh, sembayang dari daerah mana mengikuti pola yang zaman dulu. Nggak berubah. Jadi dipelihara sampai hari ini. Nah, dan dia punya kepercayaan kalau ada satu daerah dilewati, daerah tersebut gagal panen. Itu di daerah Bojonegoro waktu itu. Jadi kebudayaan itu kan memang bisa dianggap mistik. Tetapi maksud saya mereka pasti mempelajari something kan. Pernah nggak sih hipotesisnya penduduk sana itu terbantahkan ketika mistisnya gitu ya? Iya, artinya ketika lompat, enggak kok sama aja, biasa aja. Waktu itu saya sempat nanya satu orang yang di Bojonegoro. Itu pasti memang kalau terlewati dia gagal panen. Selama ini gagal mas. Kalau terlewati. Jadi kalau dia nggak melakukan sembahyang atau apa, saya nggak tahu ya ritualnya gimana. Cuman memang saya kalau keliling Jawa aja contohnya, nggak usah ke Bali dulu deh. Bali lebih ini kan. Pada saat saya di daerah Jawa itu kelihatan tuh mereka ritualnya. Bagaimana mereka sembayangnya gitu kan. Terus bagaimana mereka hidup. Bagaimana mereka bergabung sama alam. Jadi saya sempat ngeliat kakek-kakek nggak bisa bahasa Indonesia tuh. Bisanya cuma bahasa Jawa alus. Masih ada. Beliau nih kakek ini ketemu nih, saya lagi nyari jati di tengah daerah hutan jati gitu. Dia lagi ngulitin jati. Dia tuh memang punya kebiasaan menggunakan kulit jati ini untuk dinding. Masih ada ya? Masih ada. Nah itu kan ilmu tuh sebetulnya kan. Saya tahu bahwa jati bagus, cuman kakek yang saya temuin kan bukan berpikir bahwa ini kuat atau enggak sebagai jati, tapi karena kebiasaan dari dulu bahwa kulit jati itu awet gitu. Yang saya tonton tadi malam pun, kita tuh punya kapal perang, ya konon kata si Guru Gembul ini, kapal perang kita itu anti kena meriam. Jadi menggunakan kayu jati 5 lapisan. Kemungkinan ada sih memang. Mungkin ya orang-orang dulu tuh pemikirannya sudah advance kali ya, sudah berpikir bagaimana menggunakan kayu ini untuk tahan ini segala macam. Kok bisa ya? Ya bisa sih karena saya melihat kayaknya kebiasaan ya. Jadi gini, saya pernah baca ya artikel mengenai kekuatan
kayu yang digunakan untuk kapal. Memang waktu itu Inggris problemnya ya pas lagi perang tuh dia ketemu kapal Indonesia kuat banget gitu. Sampai besi aja bisa dia penyokin. Iya. Waktu itu memang yang terkenal yang diasumsikan adalah jati. Kenapa mereka bisa pakai? Karena menurut saya karena kebiasaan. Kayu jati memang ini kalau kita lihat ya dia tuh memang gagah, megah. Iya. Ya kan? Terus dia itu memang kuat. Cuman hanya ada di area-area tertentu waktu itu ya. Dan kayaknya jati juga kan sebetulnya bukan asli Indonesia ya. Bukan asli Indonesia. Ini yang saya juga agak curiga. Disebutnya dia bukan asli Indonesia, tetapi di Indonesia sudah ada dari zaman dulu. Artinya ada ilmu dari luar yang dibawa sama nenek moyang kita untuk dimasukin ke Nusantara gitu kan. Itu sama seperti ikan mujahir. Itu tuh dari luar juga ya mujair. Afrika. Oh ya? Itu bukan asli apa? Indonesia. Endemi apa? Endemi asli. Bukan asli hewan endemi Indonesia, bukan mujair. Oh gitu. Asli dari Afrika. Oke. Jadi ketika zaman dulu tuh orang kita tuh merantau ke sana gimana ceritanya, bawa itu bibit mujahir, nyampe lah ke Indonesia. Jadi saya percaya bahwa zaman dulu Nusantara itu kuat orang-orangnya. Kita kan tahu jati di Indonesia. Padahal dia sempat diteliti dan aslinya bukan Indonesia. Dan nggak pernah ada sejarah kan kapan dibawanya. Artinya nenek moyang kita tahu dari somewhere atau ada orang dari luar bawa ke Indonesia. Kemudian dia kelola dan dibangun untuk waktu itu kan ada struktur bangunan, jembatan, kapal dan lain-lain kan. Pertanyaan saya ya, saya sering mendengar bangsa kita nih, Nusantara ini, Indonesia ini dulu tuh hebat-hebat. Ya, nenek moyangku seorang pelaut lah. Kayak lagu Kus-Plus. Tongkat bambu dan kayu jadi tanaman. Iya. Kenapa sekarang tuh kayak apes aja? Mau dari sisi apa aja kalah. Bola kalah, ini kalah, itu kalah. Semua itu maksudnya enggak. Jadinya tuh kayak bangsa yang inferior gitu. Padahal dulunya tuh luar biasa gitu ya. Kita bicara Majapahit, siapa yang nggak tahu Majapahit. Kita bicara Sriwijaya, siapa yang nggak tahu Sriwijaya, segala macam itu. Dulu yang saya tahu tahun 90-an, guru-guru di Malaysia itu belajar ke Indonesia. Iya. Tapi sekarang kita yang belajar ke Malaysia. Terus Vietnam juga sama. Perang gerilyanya itu belajar sama kita tuh. Iya. Tapi sekarang kenapa ya? Kita tuh kok kayaknya ini luas banget, gede banget, kok kita nggak bisa jadi bisa bukan jadi pemain utama gitu. Kenapa sih? Okay. Apa yang salah sih? Apa karena Belanda apa gimana nih? Oh, enggak. Apa ini karena kita tuh dijajah Belanda. Coba kalau negara-negara yang dijajah Inggris, nggak begini. Malaysia jajah Inggris katanya. Wah, lumayan. India mah banyak miskin, banyak kaya juga ya. Tapi orang-orang pinter di dunia, Google segala macam orang-orang India semua tuh. Iya. Nah, kenapa kita bangsa kita ini nggak bisa begitu lagi kayak dulu ya? Kenapa ya? Pertama, kalau saya lihat kan kalau kita melihat keberhasilan suatu negara itu bagaimana cara bukan memimpin, tapi bagaimana cara mengelola anak muda sebetulnya. Anak-anak generasi penerus ya. Saya sih mengakui dari zaman saya aja contohnya. Saya tuh dari kecil cuman diminta supaya nilainya bagus kan. Apalagi zaman saya nih, di mana orang tua zaman dipaksa untuk ranking, bukan dipaksa untuk mengerti diri. Saya jujur, saya ngomong ya, saya umur 45. Nah, saya lebih ke arah saat ini mempelajari mengenai diri karena saya udah telat sebetulnya. Tetapi pada saat seseorang dipaksa untuk mengerti diri, kan pasti akan berbeda lah ya dibandingkan dia dipaksa mencari ranking. Pada saat mencari diri, dia akan mencari kekuatan diri sendiri. Kemudian kita akan mengembangkan apa yang kita punya. Basicnya jelas. Kemudian kita bawa kelompok kita. Jadi dari diri sendiri kemudian keluar membesar. Saya lihat di sini itu masih belum ke arah sana. Contoh paling simpel. Banyak teman saya yang pinter-pinter nih. Nggak jadi. Dan akhirnya kalaupun jadi, mereka nyarinya di luar. Kalau yang jadi banget di luar? Ya gitu. Maksudnya yang bagus, yang pinter. Yang pinter. Banyak yang akhirnya nyari kesempatannya di luar karena mereka diakomodasi gitu. Teman-teman sekolah saya yang pinter-pinter, ketika saya pulang kampung ke Medan, kasihan saya lihat hidupnya, serius. Iya. Maksudnya, saya kan sekolahnya nih ya biasa-biasa aja lah, nggak pinter-pinter banget. Tapi ketika dulu ngeliat, ini kayak bakal jadi ini. Tapi setelah udah dewasa, lihat mereka tuh kok nggak sesuai dengan dulu ya. Mereka tuh pinter-pinter, kok kenapa nggak? Ada, tapi nggak jadi entrepreneur lah, nggak banyak gitu. Karena memang dibinanya menurut saya bukan bagaimana mengembangkan diri ya. Walaupun sebutan ranking adalah mengembangkan diri. Menjadi misalkan anak yang berhasil di kelas itu mengembangkan diri, tetapi dia nggak tahu potensi. Kalau saya nih misalkan ditanya pendidikan Indonesia harusnya gimana, harusnya diajarkan anak untuk mengerti potensi, kembangin potensi,
bukan harus menguasai Bukan semuanya. harus menyelesaikan semua problem. Karena kalau kita bicara ranking itu overall kan. Iya. Semua mata pelajaran Semua mata segala itu dipaksa pelajaran, untuk menjadi jadi the paling best, bagus. iya. Apa gini, mungkin nggak sih para pemimpin dulu tuh pengennya tuh anak-anak muda yang di-create itu lebih kompetitif. Karena apa? Kan pasti kan diumumkan tuh ranking 1 si ini. Kompetitif benar, tetapi bukan berarti semua orang harus kompetitif di bidang yang sama kan, atau dalam keadaan global yang sama kan. Nah ini yang saya lihat kayaknya masih kurang pas. Contoh simpel, saya itu waktu SMA nilai A1 bagus, bukan berarti saya anak pintar, tapi memang kebetulan cocoknya di A1. Tetapi pada saat saya diadu nilai A3, saya nggak tahu deh sekarang masih paham nggak ya A1, A2, A3 ya, anak-anak sekarang kayaknya enggak ya. Masih bentuk sperma itu. Saya dulu tahun 90. Saya baru SD itu. Ya, nah dulu tuh kalau saya diadu nilai A3, saya tuh ranking 2 atau 3 dari bawah. Oke. Itu sosial ya. Tapi kalau di A1 saya masih berani loh. Jadi dia fisika gitu-gitu. Artinya apa? Kalau saya diglobalin, saya udah pasti nggak ranking 1 kan. Tapi ada pola tertentu yang akhirnya karena kebetulan orang tua paham ya, nih anak memang sukanya A1. Ya udah better ngambil engineering. Tapi nggak banyak orang tua seperti itu di masa itu. Dan guru juga kan kadang-kadang nekeninnya harus semua bisa. Semua. Saat saya itu ya. Kan tadi cerita pernah belajar di Belanda. Berapa tahun, Om? 2 tahun ya. Apa perbedaannya mendasar dari kita bicara kultur, kita bicara target orientasi orang-orang di sana dan pola lingkungan sosial terhadap masyarakat tuh bedanya apa sih? Nah, good question nih, Iya. question. Waktu itu memang berubah nih saya dari dulu belajar di Indonesia kemudian pindah nih. Pada saat pindah itu kita lebih banyak menjadi mandiri. Jadi kita misalkan belajar nih mengenai teknik, dikasih tahu dasarnya, kemudian kita diberikan problems, baik itu grup atau personal. Tapi kita harus elaborate, jadi menjelaskan lebih jauhnya itu dengan cara harus cari di luar. Entah ke perpustakaan, karena dulu saya anak teknik, entah nyari di lapangan. Jadi kalau ada project tuh saya ditaruh di satu project untuk cari tahu sebenarnya what is the main problem gitu. Kalau ada problem seperti ini, cara pemecahan di lapangan gimana? Benar ada teori, tetapi ada cara pendekatan di lapangan yang berbeda kan. Bukan berarti teori salah, karena teori kan dibuat pasti berdasarkan pengalaman yang lain kan. Nah, ini yang menyebabkan saya waktu itu melihatnya lebih luas. Kalau saya nggak dapetin di satu titik, saya akan mencari di titik lain. Dan itu kepake sampai sekarang. Kalau misalkan di kerjaan contohnya, saya ngeliat ada masalah, nggak bisa solve nih. Kalau perlu ke lapangan, turun ke lapangan. Terus diskusi sama orang lapangan, sebenarnya problem yang benernya gimana gitu. Ini saya belajar sedikit ya tentang human ya, tentang orang. Biasanya manusia itu kalau udah punya deskripsi di otak, dan dia melihat, dia udah bisa mendeskripsikan, kadang-kadang mencari solusinya lebih mudah. Nggak selalu, tetapi lebih mudah. Karena memang otak dibentuknya gitu. Dia mendeskripsikan dulu nih otak itu. Baru pola pikir bisa keluar gitu. Kita tuh dikontrol otak atau otak mengontrol kita? Sebetulnya ini depends ya. Kenapa otak mengontrol kita atau kita mengontrol otak itu tergantung kitanya sih. Berarti kalau kalimat tergantung kitanya sih berarti kita. Tapi kan dalam banyak kasus ya. Contoh kalau kayak addicted, orang-orang yang kecanduan itu. Kita bicara narkoba deh. Addicted itu kan perintah saraf kan. Itu kan ada kayak instruksi. Udah. Di sini ada bilang nih, enggak, itu dilarang Tuhan, gitu kan. Tapi kan kebanyakan dilanggar. Nah, tadi saya maksud kita tuh dikuasai otak atau kita menguasai otak kita. Otak itu saya menganggap sebagai teman nih. Waktu Brain kita, is your friend. Yes. Jujur aja kalau masalah orang adiktif secara experience saya belum pernah ya. Tapi kalau contohnya ngerokok, ngemil itu maksudnya ngemil itu kan otak, diperintah otak, tapi di hati nih jangan nanti gemuk. Tapi otak tetap ujung-ujungnya ngemil juga. Iya. Kan berarti otak yang kita nggak bisa ngontrol kan? Iya. Oke, hal seperti itu sebetulnya lumrah. Jadi gini, otak itu adalah sebagai salah satu sarana supaya manusia itu bisa survive. Itu nomor satu. Jadi otak itu dari zaman dulu, masa evolusi. Ini saya bicaranya dari sisi ini ya, yang saya pelajari ya, technical lah. Nggak bicara dari sisi lain, jadi benar-benar technical. Otak itu memang salah satu cara manusia, dia selalu nih memprogramkan diri supaya manusia itu bisa hidup besok. Besok ini mau gimana Jadi, nih? Survive. punya algoritma sendiri. Mereka udah punya algoritma. Jadi kayak kita misalkan lagi malas bangun. Itu sebetulnya bukan karena kitanya pemalas, bukan, tapi otak itu ngasih tahu kita nih. Ada perintah dari Ada perintah nih, ngasih tahu. Nih lu posisinya udah enak, ngapain sih lu bangun terus pergi ke kantor gitu kan? Ngapain sih kita harus capek? Terus kayak tadi ngemil. Ngemil itu sebenarnya salah satu cara juga dari brain, otak, itu ngasih comfortable condition. Karena kalau makan, pada saat lidah nyicipin makanan tersebut, ada hormon nih keluar nih. Ada sensasinya. Nah, ada sensasi. Kalau saya nggak salah ya, ini mesti nanya sama dokternya, dopamin nih. Nanti muncul di sini. Nah,
Jadi kalau orang stres makan itu sebetulnya bukan karena gimana gitu ya, tapi karena memang di otaknya itu udah terprogram. Nah yang kedua tadi selain survival, otak itu biasa memprogram based on experience. Dia punya record ya. Dia punya record nih. Jadi misalkan masih kecil kan kita makan nggak mikir ya. Ya. Pada saat kita capek atau apa nyari kenyamanan sama orang tua dikasih snack kan kita pengen apa, es krim dibeliin, akhirnya apa, timbul rasa nyaman yang terprogram secara nggak sadar. Nah yang ketiga adalah otak itu prediktif. Contohnya tadi nih harusnya makan nggak boleh nih, gue nggak boleh ngemil, tapi otak itu udah ngasih tahu kalau lu udah makan, wah lu pasti nikmat banget deh. Dia memprediksi, prediksinya berdasarkan apa, experience tadi juga. Nah tetapi kalau misalkan pertanyaannya balik, apakah otak atau kita yang mengontrol, sebetulnya otak atau tadi ya, otak juga sebenarnya punya kemampuan memberikan kita kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan. Mau dilakukan atau tidak, kita tuh diberi kesempatan untuk mengambil keputusan. Nah keputusan ini yang menentukan nih, membedakan antara si A, si B, si C, si D. Berarti di dalam tubuh kita ini ada dua entitas ya, otak dan jiwa ya. Dan jiwa, iya. Jadi kalau yang sering berargumen dengan kita di dalam tubuh, kita kan pernah kan kayak dia ngomong-ngomong sendiri, itu otak atau jiwa? Sebetulnya gini sih, ternyata semuanya itu otak. Otak yang berbicara itu. Jadi otak itu ada 3 bagian. Itu nanti bisa dilihat di YouTube-nya Big Thing namanya. Jadi 3 bagian itu ada yang kuno banget, itu yang dipunyain oleh reptil gitu ya, bangsa-bangsa itu cuma ngontrol bagaimana kita nikmat atau enggak berdasarkan emosi atau apa ya. Yang kedua saya lupa, yang ketiga itu adalah ya tadi yang membedakan human dengan makhluk lain. Jadi yang ketiga ini adalah kognitif, berpikir untuk mengambil keputusan segala macam, menggerakkan tubuh berdasarkan keinginan tuh dari situ gitu, dan itu adalah modern part of the brain. Berarti keputusan tetap kita gitu. Ya, sebetulnya di kita. Saya pernah baca kayak quote, akal yang mencipta, pikiran yang mencipta, hati yang menentukan. Jadi otak yang meng-create apapun itu bentuknya, kita mau jadi ini atau ide segala macam, tapi hati kita, jiwa kita yang memutuskan ambil atau enggak. Setuju nggak sih dengan statement itu? Iya, sebetulnya saya juga pernah dengar begitu ya. Cuman saya berpikir hati itu bagian mana dari tubuh sih gitu kan. Nah, hati itu bisa berpikir nggak sih? Nah, sebenarnya kan nggak ada kan. Semua itu partnya di atas gitu. Orang bilang, coba deh lu tanya deh sama hati lu. Jarang orang, coba deh lu ngobrol sama otak lu. Nggak ada. Ini jujur nih ya, ini ketika kita bicara begini, ada list pertanyaan keluar. Jadi ini otak ini lagi mempersiapkan itu kayak tetek begitu otomatis ya. Serius, jadi meng-create. Kenapa tidak ada istilah coba deh lu bicara sama otak lu. Padahal kan di sini tuh kan yang sering orang sakit jiwa, orang stres, orang marah. Ini yang panas, ini yang betul-betul overhead gitu kan. Bukan di sini. Betul. Di sini tuh lebih kepada emosi. Iya. Dan sebetulnya emosi juga yang kontrol dari otak sih. Tapi kenapa orang bilang, lu nggak punya perasaan ya? Kita bicara ini, saya tuh lebih senang, lu nggak punya otak ya? Ya, bisa begitu. Daripada lu nggak punya perasaan ya. Karena perasaan tuh di mana dia untuk bisa meng-create, menciptakan, memutuskan terhadap apa yang kita lakukan. Kalau saya lihat memang emosi sebetulnya sih dari otak juga ya, yang saya pernah baca. Cuman contohnya gini. Ini kita nggak bicara aspek agama panjang banget nanti ya. Dan technical juga saya nggak jago nih ya. Cuman yang saya pernah lihat, saya alamin sendiri. Kita ngelihat experience deh. Based on data. Based on data lah ya. Contohnya antara proaktif dan reaktif. Itu 7 habit ya. Nah ada orang yang proaktif, ada orang yang reaktif. Saya dulu orangnya reaktif. Jadi misalkan ada satu problem, either saya marah, ngamuk, lepasin, happy, pokoknya apa-apa marah dulu. Jadi nggak berusaha dicerna. Cepat berpikirnya. Cepet. Mirroring gitu ya. Mirroring. Orang lain beraksi gini, gua kasih reaksi gitu. Orang baik lagi. Baik. Tapi kalau orang jahat sama gua jahatin lagi gitu kan. Nah, itu problem gitu. Itu problem kan? Kita yang ngalamin itu. Itu tuh sebetulnya kayak orang menjadi proaktif. Jadi kan kalau ada orang datang, kita bersifat baik nih. Kita coba cerna. Wah, ini orang kalau bicara apa-apa dia mikirin lu nih pakai perasaan nih, orangnya baik. Sebetulnya nggak gitu juga sih. Pas dilihat itu memang tergantung cara kita memilih akhirnya. Apakah kita mau bales orang, atau pada saat ada problem kita mau marah, atau kita mau mikir dulu gitu. Tapi kita tuh jadi punya justifikasi. Ujungnya apa? Ya gue memang gini orangnya. Pernah gak sih gitu? Iya, betul. Itu kayak jadi pembelaan. Karena dia memilih begitu. Ini bicara saya sendiri nih. Oh, oke. Berarti kan saya tuh dulu orangnya mirroring banget. Mungkin sampai hari ini mungkin ya. Di depan saya baik, saya nunduk. Malah akan lebih nunduk senunduk-nunduknya. Tapi kalau dia di depan saya tuh
angku, belagu, sombong. Loh saya Sikat, gitu lebih ya jadi kan? lagi saya. Nah, kita bicara first impression. Yes. Itu agak susah. Mostly ini kebanyakan bilang saya ini sombong, arogan. Kita bicara casingnya lah. Cara saya natap orang, muka saya tuh kalau saya bilang muka lu muka tampolan katanya. Karena ngeselin gitu. Nah, jadi impactnya ke lawan bicara kita, dia akan bikin kayak perlindungan gitu kan. Protection. Ya. Dia akan sama. Nah, ketika Defensive gitu ya. dia protection jadi, ini orang kok gini ya. Jadi malah sebel gitu. Nah, ini masalah emosi yang nggak bagus menurut saya. Ya konyolnya saya tahu itu dan saya selalu punya justifikasi. Ya gue begini orangnya. Sebetulnya itu kan pilihan. Memang harus mengerti dulu mana yang poinnya lebih tepat. Misalkan gini, nggak selalu orang yang membuka diri. Misalkan nih, waktu itu pas waktu Om Handoko ketemu. Ya pertama kali nih, first impression memang angkuh. Tuh. Iya, memang kelihatan. Cuman karena saya udah pengalaman ngadepin orang. Pertama kali ketemu salaman angkuh nih katanya. Iya. Kenapa bisa begitu ya? Nggak apa-apa, itu adalah first impression. Nah, tapi kebanyakan orang berpikir yang sama tentang saya. The main problem adalah yang menilai, bukan kesalahan di Om Popo loh. Ada teori kita bermasalah dengan satu orang normally, tapi kalau bermasalah dengan kebanyakan orang berarti kita yang salah. Nah, masalahnya kebanyakan orang, bahkan keluarga saya pun declare-nya begitu gitu. Iya. Teman, sekarang kita bisa ngobrol kan? Nah, itu dia. Nah, itu kan. Tapi kalau sudah kenal, itu beda, is different thing gitu. Makanya itu kan pilihan saya. Pada saat saya ketemu Om Popo misalkan, orang-orang lihat kok belagu ya? Sorry ya, misalkan. Nggak apa-apa, memang benar. Memang benar, saya tuh dimanapun lingkungan saya berada, me versus everybody saya. Karena gini, yang salah adalah yang menilai. Terbukti apa? Saat ini kita bisa ngobrol, terbukti saya bisa belajar dari Om Popo juga kan. Coba saat itu saya menutup diri, nggak akan saya duduk di sini kita ngobrol ketawa-ketawa terus kayak kemarin kan nongkrong-nongkrong. Kan itu ilmu juga. Yang salah adalah yang menilai. Kenapa yang menilai bisa begitu? Karena memang kebiasaan untuk melihat orang yang seperti ini preman nih. Semua orang udah diajarin dari kecilnya begitu sehingga begitu gitu. Yang nilai saya tuh bad boys. Tapi kan ujungnya pilihan Om Popo. Ya memang orangnya seperti itu gitu. Itu. Kita temenan aja. Nah, itu dia. Saya ujung-ujungnya menyatakan, ya gue begini orang adanya. Ya. Kalau sudah kenal. Yang penting temenan, Om. Di mana-mana kalau temennya banyak, hidupnya nyaman kok. Nikmat. Asal temennya kita yang positif lah ya. Iya. Nikmat lah. Balik lagi tadi masalah bagaimana otak mengendalikan manusia gitu ya. Berarti keputusan-keputusan itu kita bicara dominannya. Lebih dominan kita nih sebagai usernya, otak nih tools lah. Lebih dominan mana akhirnya? Oh, itu tergantung bagaimana kita melatih diri. Saya kan pernah jatuh lah ya. Sedangkan saya dikasih kesempatan untuk up. Akhirnya itu menjadi pilihan kok. Karena gini, kalau yang lebih dominan otak dan kita berjalan kayak robot, itu kan go with the flow kan. Itu bisa cakap-cakap. Bahaya. Itu yang disebut reaktif tadi. Kalau saya memang suka dengan yang tadi nomor 1, being proaktif kan, itu ditaruh sebagai nomor 1 tuh di 7 Habit karena memang kita mengajar untuk mengontrol diri kita. Pada saat dia hal-hal yang positif jadi habit atau kebiasaan, akhirnya kita mengendalikan diri kita. Saya dulu parah lah, jadi saya coba mengendalikan diri saya. Jadi kayak saya itu mengendalikan kuda binal istilahnya, which is diri saya sendiri. Dan itu memang berat, bandel, terus hidup serabutan ya. Tapi udah bekerja? Bandel sih saya sebelum. Oh, sebelum kerja. Terus yang fase saya hidup serabutan tuh pas kerja karena merasa bisa sendiri. Padahal nggak bisa. Peran itu bahaya. Kita tuh merasa di atas segala-galanya. Iya, kita menganggap remeh orang loh. Iya, itu bahaya. Dan kalau udah kayak begitu, akhirnya kita out of control kan. Lebih baik bekerja sama dengan orang yang bodoh daripada orang yang malas. Diksi kata bodoh dan malas. Bodoh udah pasti berkaitan dengan kemampuan otak. Malas nggak bisa ngontrol. Kenapa lebih sulit malas daripada bodoh? Yang penting jangan malas deh. Kalau bodoh bisa belajar. Saya juga nggak merasa diri saya pintar kan. Saya tuh semakin banyak ketemu orang begini semakin bodoh. Yes, saya juga merasa begitu tuh. Tapi kalau memang malas itu biasanya habit. Itu otak nggak sih? Iya, karena dia nggak bisa ngontrol. Pengalaman dan pintar itu dua makhluk yang berbeda. Oh iya. Jadi gini, pintar tuh kan sebetulnya kemampuan mereka untuk menganalisa, menangkap apa yang terjadi di sekeliling. Kalau yang disebut experience adalah dia sudah melakukan action, kemudian dia tahu apa efek-efeknya, dan ini lebih jauh lagi nih, udah lebih tahu lagi data-datanya. Kalau saya melakukan langkah A, oh ternyata ada efek ini. Gitu. Pergi punya tugas dari negara,
harus masuk ke dalam hutan, dan hutan itu banyak banget tantangannya, bahaya segala macam. Lebih seneng berangkat dengan satu orang yang pinter atau satu orang yang berpengalaman. Pengalaman. Walaupun dia nggak pinter. Walaupun nggak pinter. Kalau pengalaman tuh dia tahu medan. Kalau yang pinter dia tahu teorinya dulu. Nggak salah sih. Jadi gini, pada saat diterjunin ke medan perang, ke industri ini, harus siap lari. Orang pinter masih nabrak kiri kanan karena dia boundaries terus halangan atau apanya masih belum apal gitu. Ego juga tinggi ya orang pinter ya. Oke, kalau kita ngomong secara rasio ya, statistik, biasanya memang yang pinter lebih ada egonya. Sehingga kalau kita mau lari nih dalam satu tim atau tadi ya hutan, terus kita mesti survive dalam waktu yang cepat, kemungkinan memang kita jadi lebih lama karena banyak yang orang pinter nih menganalisanya bukan based on faktual karena belum punya pengalaman. Tapi kalau orang pengalaman, dia diterjunin, dia bisa langsung lari kan, karena apa? Kebiasaannya udah begitu gitu. Dia pasti udah tahu, oh kalau kesini Pak, nubruk ini Pak, kita ke kiri aja gitu. Pak kalau kita naik ke atas nih, Bapak ngeliat nih mau naik pohon, cari yang akarnya kuat Pak, jadi kita manjatnya gampang misalkan begitu ya. Pengalaman saya Pak gitu ya. Pengalaman. Nanti aku udah pinter, Pak kalau pohon begini, dengan ukuran begini, kayaknya sih nggak kuat. Analisa. Tapi dia belum pernah. Belum pernah. Atau nggak dia gini, Pak kalau kita begini-begini ada pohon, tebang aja Pak, padahal pohonnya segede gitu kan. Akhirnya jadi nggak efisien. Nah bisa ke arah begitu. Balik lagi ke masalah kemampuan otak, kemampuan berpikir. Percaya nggak sih otak itu bisa menyembuhkan? Karena sakit kan itu masuknya ke otak kan. Ya. Kita dipotong langsung ada saraf yang menyampaikan ke otak sakit. Ya. Bagian itu kita bisa mengkontrol rasa sakit. Otak bisa mengatur rasa sakit atau menyembuhkan kita dari rasa sakit, memang harus dimulainya dari otak. Karena semua diaturnya di otak. Kalau saya itu setiap saya merasakan sakit ya, entah itu dipukul, entah itu apapun itu, kecelakaan segala macam, saya selalu berpikir, karena saya baca, tidak ada sakit yang lebih sakit selain ibu yang melahirkan. Itu seperti 546 tulang patah. Betul. Saya kemarin kena apa tuh ya, asam urat kan, sakit minta ampun. Saya bilang enggak lebih sakit dari bini lu lahiran, udah gitu ya pokoknya. Itu bisa begitu, cuman kan temporary ya. Temporary. Kayak contohnya asam urat. Asam urat saya tuh di 7. Sama. Sebenarnya mepet 7 tuh. Dia tuh belum sakit asam urat. Normalnya 4. Normalnya 4 kan ya. Tapi kan kita mesti tahu kan sebetulnya kenapa sih penyebabnya gitu. Makan. Tidur. Ternyata cuma itu doang. Makan, tidur, sama olahraga. Sama stres. 4 itu ternyata jawabannya. Semuanya dulu ya. Semuanya dasarnya di 4 itu. Kita kontrol 4 itu udah beres semua. Aman. Dulu nih olahraga tuh saya sehari bisa 2 sesi. Itu ternyata nggak bagus juga. Akhirnya saya coba atur, yang penting ternyata sehat. Hidup balance. Intinya tuh balance. 4 itu balance. Kayak tadi nih, hujan kan, lari nih. Terus kan kalau di kita kan tempat jalan kakinya gerunjul-gerunjul gitu kan. Saya lari. Lumayan kan tuh dari sana ke sini. Masih kuat loh napas. Itu aja udah bangga kan. Gila umur 45 lari terus begitu ankle enggak ini 45, karena lompat tek 45 gitu. Masih itulah left begin at 40 ya. Nah, quadragenarian ya. lagi ini ya. Lagi engine-nya lagi bagus-bagusnya ini. Iya. Tapi memang kalau kita mau kontrol sih lebih baik yang based on my experience ya. Secara ini sih memang kita harus baca lagi, tapi memang dimulainya dari kita memanage otak. Kita ngasih tahu nih teman kita nih yang di sini nih, kita jangan males ya, kita harus disiplin ya, kita tidur jangan lebih dari jam 10 karena besok nganter anak ya, misalnya begitu. Dari hal simple seperti itu akhirnya menjadi kebiasaan, dan saya lihat yang membedakan antara orang sukses dan enggak ternyata dari cara memanage otak. Yang hal simple adalah mengetahui diri sendiri. Mungkin nggak sih, kan kita nih hasil dari evolusi ya, mungkin nggak sih nanti otak kita ini kemampuannya melebihi dari apa yang kita bayangkan, bahkan dia bisa mengendalikan, dan quote and quote yang saya bilang seperti filmnya Lucy itu, Scarlett Johansson. Ya. Dia bisa mengendalikan barang-barang apa segala macam. Percaya nggak sih itu? Disebut percaya nggak percaya agak susah, tapi kalau pernah ngelihat pernah. Jadi orang-orang zaman dulu itu punya ilmu ya, saya nggak tahu gimana, tapi mereka mengendalikan diri awalnya. Saya kan Chinese-nya ada beberapa yang tinggal di daerah Tangerang ya. Terus saudara-saudara kita tinggal di Subang. Salah satu kakaknya kakek saya itu katanya punya ilmu. Kita nggak percaya kan. Nah dia nggak ngomong. Cuman kalau dia pergi sama saudaranya naik mobil, dia nyampe duluan. Dulu kan bis nggak gampang kan ke Subang tuh. Satu. Terus kita pernah ngelihat ada saudara kakek juga punya ilmu juga. Dia bisa ngendaliin diri gitu.
sampai akhirnya dia yang tadi tuh Dia berhasil mensugesti bisa dirinya. dirinya bisa Kebal. kebal. Tapi itu kan zaman dulu. Bagaimana otak berpikir membawa kita melebihi dari apa kadar kemampuan kita. Contoh paling simpel. Misalkan pada saat kita kecil kita nggak percaya kan kalau kita bisa hidup sendiri. Nah, Ternyata pas sudah gede bisa kan. bisa, malah bisa menghidupin orang lain. Malah bisa ngedipin orang lain. Dan kalau otak udah fokus ke sana, apapun Wah, itu bahaya ya. bisa bahaya. Jadi otak itu cukup berbahaya. Otak dan dia bisa senjata makan tuan. Tadi kalau nggak di manage akhirnya backfire ke kita. Hidup kita jadi kacau. Terakhir, perasaan itu nggak punya peran dong berarti. Gini. Sebetulnya antara perasaan atau gimana saya belum tahu nih secara teknikal. Tetapi mempunyai peran punya. Perasaan itu kan lebih kayak sisi Humanis ya kita bicara ya. Ini ada satu orang, aduh saya lupa namanya. Dulu pas Perang Dunia Kedua, Nazi itu ngebantai kan. Dia berpikir bahwa orang pinter itu kalau tidak punya perasaan, dia menjadi orang bodoh. Orang pinter kalau tidak punya perasaan jadi orang bodoh. Jadi maksudnya begini, kalau orang nggak mempunyai sifat humanis, misalkan kita diskusi, saya nggak mau dengerin nih dari Om Popo, Om Geri, ini begini-begini loh menurut gua gini-gini, lu kan mikir dong orang. Gua nggak mau, padahal saya gelarnya S1, S2, S3 dari Harvard atau MIT gitu, pinter kan? Bener. Analisanya jago kan, lulusan universitas yang keren. Tetapi saya nggak punya sisi humanis, nggak bisa Om Popo. Misalnya kita 2 jenderal perang, pokoknya gue pengen tuh kota bantai. Atau nggak kita bikin ribut antar warga di situ dengan cara propaganda divide et impera lah ya, kita hancurin. Pinter kan, tapi saya nggak punya sisi humanis. Itu adalah golongan orang bodoh sebetulnya. Bukan bodoh yang tadi kita bicara ya, cuman maksudnya orang yang nggak menggunakan kebaikannya untuk hal yang tepat gitu. Perasaan itu kalau saya analogikan itu mungkin seperti kopling atau seperti Rem lah. Dia manage lah ya. Jadi kasih dong Om 1 kalimat 2 kalimat mengenai otak. Ya sebetulnya kalau otak sih saya lebih suka brain is your friend. Jadi dengan mulai mengelola kita terus memanage otak untuk hal yang baik ya. Terus kita punya sisi humanis ya yang kita jaga untuk ini. Ya kita juga kembangkan diri, bisa ngembangin juga sekeliling dan hopefully kita bisa ngembangin negara juga. Intinya sih gitu. Karena memang saya lihat di Indonesia sayang ya kalau ini orang-orang pinter tuh lari keluar juga gitu. Brain is your friend. Kalau saya jagalah otakmu dengan perasaan. Thank you. Ciao. Okay. Ciao. Thank you.